di podcast kami Belajar Asik Sejarah Nusantara. Di episode hari ini kita akan membahas Kerajaan Majapahit. Di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh 3 teman saya yang ahli dalam sejarah Majapahit. Silakan Om. Ya nih, siapa tahu yang baru bergabung bisa menambah wawasan dan inspirasi kita lewat mereka bertiga. Untuk Bunga, Kamila, dan Salwa, silakan memperkenalkan diri. Hai, aku Bunga dari kelas 10. Aku suka banget sama sejarah, apalagi kerajaan-kerajaan besar di Indonesia. Halo juga, aku Kamila dari kelas 10. Aku lagi belajar arkeologi dari ekstrakurikuler. Senang banget bisa ngobrol tentang peninggalan Majapahit di sini. Halo semuanya, aku Salwa. Aku juga dari kelas 10. Aku di sini suka belajar sisi budaya dari sejarah, seperti seni, musik, dan tarian. Yuk kita ngobrol. Oke, kita mulai nih. Gimana awal mulanya bangunnya Kerajaan Majapahit? Gimana nih Bunga? Ia jadi Majapahit berdiri sekitar tahun 1293. Pendiriannya tuh seru banget karena Raja Wijaya berhasil mengusir tentara Mongol di Jawa. Habis itu dia membangun kerajaan di Trowulan, Jawa Timur. Wah, keren ya. Jadi setelah mereka mengusir para tentara, mereka malah sukses membuat kerajaan sendiri. Iya, dan kerajaan ini terus berkembang karena dukungan rakyat dan kekuatan diplomasi mereka. Bahkan Majapahit ini dikenal luas karena Palapa Gajah Mada yang menjadi sumpah palapa. Janji buat menyatukan Nusantara. Kamila, katanya kan kamu tertarik dengan arkeologi nih. Nah, apa aja sih peninggalan Majapahit itu? Banyak, salah satunya adalah situs Trowulan. Nah, dulu tuh dipercayai bahwa itu tuh sebagai ibu kota di Majapahit. Di sana tuh ada candi tikus, candi Bajang Ratu, dan bangunan kuno lainnya. Nah, mereka juga memakai batu merah sebagai bangunannya. Nah, sampai ratusan tahun loh, sampai sekarang juga. Aku pernah dengar nih, katanya bangunan di sini tuh kan kokoh, tapi tanpa perangkat. Kok bisa ya? Iya, benar banget. Nah, itu bukti bahwa kalau kerajaan Majapahit itu memiliki bangunan yang sangat keren dan maju pada zamannya. Nah, sekarang kita ke bagian sosial dan budaya. Salwa, kamu tuh suka banget tentang budaya ya katanya. Aku mau nanya nih, apa aja sih yang kamu rasain sampai sekarang tentang budaya yang masih terasa dari zaman dulu hingga zaman sekarang? Banyak banget. Misalnya itu seperti batik dan seni ukir yang dipengaruhi oleh Majapahit masih sangat populer hingga saat ini. Nilai-nilai seperti gotong royong juga muncul dari budaya Majapahit. Tarian tradisional kita juga ada yang terinspirasi dari zaman itu. Jadi peninggalannya tuh bukan peninggalan fisik doang ya, peninggalan budaya dan sosialnya juga masih terasa sampai sekarang. Iya, benar banget. Budaya Majapahit itu kaya akan keberagaman dan kebersamaan yang bisa menginspirasikan kita di kehidupan sehari-hari. Nah, seberapa besar sih Majapahit dalam menyatukan Nusantara? Majapahit itu punya pengaruh besar banget. Di bawah pemerintahan Hayam Wuruk dan Gajah Mada, Majapahit bisa memperluas wilayah dari Sumatera sampai Maluku. Dan itu nggak cuma wilayah, tapi juga membawa budaya dan bahasa Jawa ke banyak daerah. Wah, keren juga ya. Berarti kerajaan Majapahit pernah dikatakan sebagai kerajaan terbesar di Asia Tenggara waktu itu. Ya, dan Majapahit juga dikenal di dunia internasional karena jalur perdagangan maritimnya seperti dari Arab, India, Tiongkok yang masuk ke perdagangan maritim di Nusantara. Nah, jadi Nusantara juga terkenal di dunia luar. Nah, kayaknya kita udah